mohon diberi bekal, karena yang asrornya masih di bawah standar, rata-rata goyah berkaitan dengan materi. Kenapa? Materi bukan segalanya, namun materi adalah pokok di dalam mengarungi kehidupan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bab masalah mursyid atau guru itu ada dua. Ada guru yang membimbing hatimu terhadap urusan-urusan dunia. Iklam ngertiyo siro bahwasannya guru itu ada macam dua. Ada guru yang membimbing dirimu untuk kesuksesan urusan dunia. Urusan dunia bisa di muhadharah, urusan dunia bisa mukasyafah. Disebut sebagai dunia perkara-perkara yang ada kaitannya dengan makhluk. Makhluk baik yang ada di dunia muhadharah ini maupun di dunia mukasyafah. Perbedaan di antara dua, yaitu muhadharah dan mukasyafah. Kalau muhadharah itu alam kasunyatan ini, alam kasunyatan. Di situ ada kaitannya dengan rumah, sandang, pangan, papan, apapun. Man arada dunya fa'alaihi bi ilmin. Kau akan dibimbing oleh guru itu untuk sukses urusan dunia dengan ilmu dunia di muhadharah. Ibarat orang berdagang harus paham ilmu perdagangan. Ibarat orang petani harus tahu ilmu bagaimana cara yang benar menjadi petani. Lah terus kalau bab masalah di dunia mukasyafah itu hal-hal yang berkenaan dengan karomah. Karomah. Apakah itu ahli sebagai penyembuh, menyembuhkan sakit, itu ada di situ ahli karomah. Ini biasanya orang ini dikasih Allah makom, namanya makom tajrid. Makom di mana secara fisik Anda tidak bekerja, tapi Anda mempunyai satu amaliyah yang tidak boleh, adalah utusan Allah, tergantung jenengan karomahnya dari malaikat atau dari jin, bahkan dari iblis, monggo
terserah jenengan, sesuai guru jenengan, olehnya membimbing. Kalau ada kaitannya dengan jin, karena yang pantai selatan Nyi Roro kepingin sugih gampang, ya dah. Itu hak Anda dan Allah menyiapkan semuanya itu. Tetapi yang kami bahas di sini adalah guru yang berkenaan dengan membimbing kita untuk menuju akhirat, membimbing kita menuju di makom musyahadah. Apa tugas-tugas yang harus dibawa oleh sang guru akhirat ini? Dan panjenengan yang ada di sini, walaupun mulai belajar, itu sudah termasuk salah satu golongan yang dipilih Allah untuk menjadi guru akhirat. Laksana jenengan ini adalah orang-orang dalam perjalanan, musafir. Istilah Kanjeng Nabi, linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Beliau diperjalankan Allah untuk menuju dan bertemu Allah di dalam Sidratul Muntaha Mustawa, berarti Mi'raj, perjalanan. Ini boleh kami sebut sebagai musafir. Kalau bahasa syariat, musafir itu salah satu di antara 8 asnaf, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Nggak apa-apa. Musafir termasuk tolabul ilmi, iku musafir semuanya. Nah, sebelum kami membahas tugas-tugas Anda nanti ketika saat dijadikan Allah sebagai guru akhirat adalah: pertama, biulumil akhirah. Anda harus mendapatkan ilmu-ilmu yang berkenaan dengan akhirat. Itulah ilmu hakikat. Itulah ilmu tauhid. Wajib jenengan ini mendapatkannya. Setelah Anda mendapatkan biulumil akhirah wa amalihi, Anda wajib untuk mengamalkan. Berarti jenengan wajib melakukan kholwat. Khusus bagi pemula, nanti mulai tanggal 17 Maret wajib melakukan kholwat. Nanti terserah Gusti Allah, jenengan ditakdirkan kholwat di sini atau di rumah, monggo. Tergantung Gusti Allah ndodok ning ati sampean bagaimana. Kalau di sini silahkan di sini, kalau Allah ndodok harus di rumah, ya di rumah. Tujuannya khalwat adalah Anda belajar untuk meninggalkan pergaulan terhadap makhluk secara ruhaniyah. Hatimu harus tinggalkan pembicaraan terhadap selain
selain Allah. Berarti hanya berbicara dengan Allah dengan bahasa zikir. Nanti kami jelaskan. Kalau lesan Anda berbicara terhadap makhluk, silahkan. Kalau zahir Anda campur dengan makhluk, silahkan. Pekerjaan ya makhluk, anak, istri, suami makhluk, tetangga juga makhluk, silahkan. Tetapi rohaniyahmu nggak boleh berbicara kecuali hanya dengan Allah. Tahapan pertama, Anda 40 hari 40 malam. Tahapan kedua, hatal yakin, sampai mati. Abot Gus, iya memang abot. Tapi kalau sudah terbiasa, akhirnya berat menjadi ringan. Coba sampean jajalah, nanti sampean praktekno sendiri, nanti akan menjadi ringan. Ilmu sudah kita siapkan. Amal nanti menunggu tanggal 17 bagi pemula. Monggo mumpung durung besok napa sing wonten ndang disantap kono. Meni wis ga iso amene. Maghrib sing bakdo asar. Bon. Apa tugas kita nanti ketika saat mengangkat jenengan sebagai guru akhirat? Pertama adalah harus mempunyai rasa belas kasihan terhadap murid. Ya. Istilah bahasa saya, jangan pernah kau mengharapkan pemberian terhadap murid, bisa kau yang memberikan. Berat nggih? Mulya nek berat. Gak usah ngaji. Janganlah kau jadi peminta-minta terhadap muridmu. Bisa kau yang memberikan. Sesuai dengan kemampuan yang ada dalam dirimu. Ini termasuk teladani Rasulullah. Maksud yang dimaksud dengan belas kasihan kepada murid itu memperlakukan murid itu seakan-akan sebagai anakmu sendiri. Kata Rasul, innama ana lakum minhul walid liwaladihi. Aku iki bapak dari anak-anak. Nah, iki prinsip ya. Jangan punya harapan terhadap pembalasan anak. Jadilah kau matahari yang selalu menyinari bumi. Dan matahari tidak akan pernah minta imbalan oleh bumi. Lagunya apa ini? Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi taat bagaikan surya menyinari dunia. Itu. Laqad kana lakum
rasulun, sungguh yakti teman-teman ada dalam diri Rasul apa? Uswatun hasan. Jadi beliau gak hanya membahas ilmunya saja, tapi beliau praktekkan. Nah ini, siapapun kita tidak akan pernah, Pak Bu, tidak mengharap balasan seorang murid kepada guru sepanjang hatinya belum terdasari dan mengamalkan ilmu akhirat. Titik. Ibaratin jenengan dadi guru mursyid thariqah, nggak mungkin ngongkon muridmu urunan. Apa sih urunan itu bahasa Indonesia nih? Hah? Iuran, enggak. Kalau jenengan jadi guru akhirat atau mursyid itu enggak kemalan. Oh, enggak kemalan ya Pak. Enggak kemalan minta murid-murid. Ya Pak ya. SD yo maklumono lah, gak lulus. Enggak akan hatimu itu selalu mengharapkan meminta-minta terhadap murid. Ini salah satu ciri betul-betul guru akhirat yang membawa dirimu urusan pada Allah. Beliau itu diajarkan Allah untuk memberi, tapi tidak mengharapkan kembali. Enggak. Kalau masih ada guru yang seperti ini, berarti jelas bukan termasuk guru yang menyeret rohaniyahmu untuk ke akhirat. Enggak. Pasti dunia. Kadang-kadang ya juga masih ada murid sing sugih disayang saya, sing murid melarat apalagi gak tahu sowan sepisan kano embel-embele. Tahu kano embel-embele? Wis dibenci. Udah, itu tetanda bukan guru akhirat. Tapi jikalau ada salah satu di antara murid itu memberikan sesuatu, nggak boleh jenengan tolak. Jangankan minta, mohon maaf, yang namanya tomak, mengharap, itu pun tidak boleh. Apalagi minta, nggak boleh. Bon, ini bentuk kasih sayang Rasulullah terhadap umatnya. Guru-guru kita akhirat wajib tugasnya pertama menanamkan kasih sayang, menganggap murid itu bahkan lebih daripada keluarganya, sehingga disebut anak. Innama ana lakum, kata Rasul, sesungguhnya aku iku bapak dari beberapa anak. Ini sebab di situ ada hak. Kalau sudah tercatat antara guru dengan murid, ada hak. Apa haknya guru? Kasih sayang, menganggap semua murid laksana anaknya sendiri. Bentuk kasih sayangnya yang paling mahal adalah niki sampean titeni sisuk Allah mengangkatmu sebagai mursyid atau guru. Ngeten Pak, mursyid atau guru yang kumaksud di dalam kitab Ihya itu yang diangkat Allah, bukan diangkat manusia.
Biasanya kalau mursyid yang diangkat manusia itu kebanyakan ada yang kaitannya dengan nasab. Nasab, tahu nasab ya? Keturun. Pak E mau yang membimbing di dalam entah ilmu apa isbah kuno, terus mudun nang anake turun ke putunya turun. Kalau ilmu akhirat no, tidak ada urusan nasab sama sekali. Allah sudah katakan in arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Gusti Allah itu menghendaki pada siapapun yang dikehendaki. Ketika beliau menghendaki sesuatu, cukup bagi Allah berkata kun, nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Jadi mayyasha itu gak ada kaitannya dengan nasab, gak ada. Siapa yang dikehendaki? Berarti secara tidak langsung jenengan dibimtek Allah pada Ramadan ini salah satu tanda bahwasanya jenengan regenerasi untuk menjadi guru akhirat terhadap umat berikutnya. Tergantung Allah. Jenengan apakah tidak jadikan guru di dalam rumah tangga belaka, anak dan istri, saudara, ataukah Allah meluaskan sebagai guru akhirat terhadap umat sekampung, sekecamatan, sekabupaten, seprovinsi, senasional, ataukah itu urusan Allah. Yang jelas guru akhirat ini yang mengangkat bukan manusia tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tandanya bagaimana? Mereka beliau itu pertama mesti dididik Allah bi ulumil akhirah. Ilmu yang ada kaitannya dengan akhirat. Bentuk daripada kasih sayang Anda terhadap murid yang kau anggap sebagai anakmu sendiri, apa kesulitan dalam pemahaman ilmu itu, Anda berikan solusi. Setelah Anda ada ketidakfahaman dalam satu ilmu, makanya setiap ngaji itu selalu saya kasih waktu untuk bertanya di situ. Bahkan tidak cukup di majelis, di medsos, lewat nomor yang sudah kami letakkan di channel setiap konten saya, di situ ada. Sehingga yang hadir di sini maupun yang hadir di medsos itu bisa berhubungan langsung dengan saya. Itulah bentuk kasih sayang Anda terhadap murid panjenengan, besok harus seperti itu. Dengan bahasa-bahasa yang halus. Wong namanya murid atau namanya anak niku sak tunggal tarangan, kadang juga nggak sama. Ada yang berperilaku, berkarakter lemah lembut, ada yang nyun sewu kasar, ada anak itu bepergian itu selalu izin pada orang tuanya, kadang tidak, dengan alasan
nanti khawatir gak dikasih izin berangkat sendiri. Macem-macem. Lah, kita sebagai guru tetap di situ itu harus memunculkan kasih sayang. Kasih sayang. Bentuk kasih sayangnya harus kita berikan satu solusi untuk menghadapi masa yang kekal itu bagaimana. Sehingga murid-murid jenengan besok akan bertanya terhadap jenengan, ketika saat saya kholwat ketemu gini, apa maksudnya? Jenengan jawab. Aku yakin jenengan kalau betul-betul guru akhirat, aku yakin mesti seperti matahari, mesti seperti minyak wangi, tidak seperti lilin. Lilin itu menerangi yang lain tapi terbakar sendiri. Sumbune tak terbakar sendiri tak. Tapi kalau minyak wangi, dia memberikan, bisa mengharumkan orang lain, dia pun masih tetap harum. Di situ aku yakin jenengan pasti akan bisa menjawab, karena apa yang ada di dalam hatimu sebetulnya menjawab bukan dirimu, tapi Allah di dalam dirimu. Itulah salah satu di antara bentuk kasih sayang. Kadang-kadang murid itu ada sing bulet, disuruh masuk ke rumah biar aman, sudah maghrib masuk di rumah nggak mau, sukanya bermain di luar. Hati-hati, pemaneh murid wedok digondol wewe dadi gawe. Artinya apa? Kadang-kadang kita sebagai murid itu, Pak Bu, itu tertekan dengan nafsu di dalam dirinya, sehingga masih karakter sebelumnya itu terbawa. Apa karakternya? Masih suka jenengan kali kula niki dolanan ati, dolanan urusan dunya. Kadang-kadang ibarat itu tadi, ayam sudah waktunya maghrib masuk, tetap harus dimasukkan. Tapi bila mana ayam tetap mekso bleber, apa bleber ya, terbang keluar, ya tunggu garangan menunggumu. Ya tetap kita sebagai guru harus kita tolong. Kita tolong sebisanya. Yang jelas guru akhirat itu 100% itu akan pasti menemukan jawaban-jawaban di dalam soal-soal urusan akhirat. Karena sebetulnya guru akhirat itu adalah guru yang menyeret hati kita untuk tinggalkan dunia menuju pada akhirat, itu pasti. Tapi bentuk kasih sayang guru kita terhadap kita ketika saat kita bandel, diseret bandel. Apa bandel itu, Pak? Bangkang. Kadang-kadang guru kita bawa cambuk. Itu sebetulnya nyambuknya guru terhadap kita itu bukan karena marahnya, bentuk kasih sayangnya.
Kalau beliau tidak kasih sayang terhadap kita, mungkin kita dibiarkan, biar dipangan codot, biar dimakan garangan. Kadang-kadang gini, ini ada yang salah paham. Masih ada kok cari solusi tentang urusan dunia. Aku sudah bilang itu bukan ahliku, bukan maksa mawon. Jawabin ini Pak. Tapi ya itu kudu kasih sayang, sampai besok tetap kasih sayang. Bagaimana bisa saya khalwat dengan fokus urusan-urusan hutang ini banyak belum selesai, tak guyu mawon, tak guyu, tak wani jawaban gini Pak. Udah sibukkan hatimu setiap saat dan waktu, bahkan setiap napasmu berzikir. Jawab lu ngeten, umpama zikir terus anakku mangan opo, wih ngene kula lagi meneng mawon wis kula tutno. Padahal tanpa kita sadari, dengan bentuk kita itu memegang teguh tali Allah, solusi jangankan urusan akhirat, urusan dunia itu Allah sendiri yang menyelesaikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Cuman kita nggak sadar. Meniku yo ojo langsung pesen saya besok langsung kok pisui, jangan ya, jangan nggih, ditutno matan wis. Kasih sayang Anda terhadap murid, jadikanlah murid itu laksana seperti anak-anakmu. Diriwayatake oleh Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, hak seorang guru adalah lebih besar daripada orang tua. Kok iso? Hak seorang guru terhadap murid itu lebih besar daripada orang tua. Iki maksudnya bagaimana? Gini Pak Bu, orang tua kita haknya kepada kita itu mesti pingin mensukseskan anaknya, dunianya itu enggak ketulo-tulo. Apa Pak? Gak ketulo-tulo itu apa Pak? Enggak sengsara, enggak terlunta-lunta. Urusan ma'isyatu dunia itu enggak terlunta-lunta. Sehingga mengapa banyak manusia mengatakan saya kerja ini untuk anak lah gitu ya? Karena mempersiapkan kerja itu ada kaitannya dengan harta kewarisan. Ningoni anak disekolahkan, besok kamu kerjanya biar mudah begini. Itu laksana orang tua mensukseskan Anda tentang urusan dunia. Lah guru kita itu mensukseskan kita urusan akhirat. Saya tidak bicara guru dunia Pak ya. Ini sekali lagi saya lebih fokus membahas guru yang kumaksud guru akhirat, bukan guru dunia. Dikatakan haknya itu lebih besar daripada orang tua, manakala orang tua itu hanya mensukseskan kita sebagai anak, itu urusan dunia. Urusan muhadharah dan mukasyafah. Dimohon maaf jenengan iki mondok terus kok mempunyai niatan besok ben dadi kiai, kemana-mana disuruh ceramah, pulang gawa amplopan, iku
mondok jenengan ini kalih kula walaupun sampai pinter ilmu apapun, apakah ilmu Qur'annya, ilmu as-sunnahnya, ilmu balaghah manteknya, ilmu apapun, selama itu bicara selain daripada Allah, maka itu ilmu dunia. Wis tak mondokno suk awakmu sholati ben bagus, ben awakmu taat di dalam hukum syariah, menjadi anak ingkang dimulyakne umat, jadi anak sing mulya, bla 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 bla. Mohon maaf, ini urusan dunia. Wis. Dan kebanyakan orang tua kita itu seperti itu. Seperti itu. Duh, nek ningali anak Pak menjadi panutan umat ning panggung, wow, salamu iku gak pisan sampak ping 3 barang. Undangane sampak luar pulau, bahkan luar Indonesia. Wah, wong tua dimulyakno ben wulan dikongkon budal nangone Mekah umroh. Wis tak ngenakno wong tua aku. Nah iki dibikinkan rumah, nanti kalau ulang tahun dikadu mobil. Seneng mboten Pak? Seneng nggih wong tua nggih? Rumangsa dienakno. Iku padha karo njejeli wong tua ambek batak. Memang di satu sisi dengan racun, memang satu sisi kayaknya memang ngenakno. Pemahaman umat manusia umumnya ngepenakake, membikin orang tua kita enak itu dengan didatangkan urusan dunia. Apa bedanya mbak Fir'aun? Apa bedanya? Bojone Pak ditukokno gelang iku dari sini sampai tutuk kene. Sikile barang dikasih juga enggak terima, dicocoh niki. Kalung niku ya Allah ya Karim, sak gegem-gegem. Cara pakainya luar biasa. Di luarnya baju. Nah, jadi kelantung gini. Ingat, miturut Imam Ghazali dalam kitab ini versi tasawufnya, itu laksana Anda meracuni istri dan orang tua. Meracuni. Karena apa? Mendidik anak itu, mendidik orang tua itu biar keluar riak, biar keluar takabur, biar keluar sifat-sifat yang tidak diperbolehkan miturut hukum hakikat. Makanya mengapa kemarin saya katakan kui sing duwe pangkat kalau masuk di JB coploken pangkatmu. Sing sugih coploken sugihmu, sing ngalim coploken rasa kealimanmu. Lepasan, baru Anda bisa menerima. Bapak Ibu, sedangkan guru kita akhirat itu menyeret ruhaniyahmu itu supaya menjadi ruhaniyah yang masuk di dalam akhirat. Inilah maksudnya Abu Dawud mengatakan hak seorang guru itu di atas haknya seorang orang tua. Niki kadang-kadang diterjemahno dengan bahasa syariat. Ngeten. Manuto aku ojo manut wong tua
Bukan itu maksudnya. Bukan itu. Maksudnya manuto aku keruhaniah jenengan ini loh Pak. Ketika saat guru kita menyeret kita di akhirat, terus orang tua jenengan itu narik ke dunia, lepaskan tali tarian ke dunia itu, kencangkan tali yang menarik Anda di akhirat. Bukan persoalan urusan dunia, enggak. Sebab kalau guru sudah berani tentang masalah pemahaman hadis iki kok ya masalah manut babakan dunia, maka kita akan digiring terhadap kemauan nafsu dalam guru. Apa? Tidak sedikit Pak, murid-murid yang sudah masuk di dalam lembaga, wis aku gak ngomong torikoh enggak ya, lembaga A misalnya, sudah didoktrin seperti itu, donya kabeh donya bondone, donya brono itu dicurahno diwenehno, karena gurunya memang mengharapkan itu. Makanya guru yang seperti anak ada yang melarat? Enggak ada. Enggak ada Pak Bu. Enggak ada. Pasti kaya-kaya. Nanti tugas berikutnya nanti kita lihat Rasulullah bagaimana. Kena jalu nguk mari ngono. Nggak tahu kena jalu. Ayam kan punya, kakinya punya. Itu namanya jalu. Bahasa Indonesia apa? Taji. Karena taji renteng nyonyor ramen mari ngono. Ada nanti tugas berikutnya. Nggak boleh Pak memplesetkan arti yang sebenarnya hadis ini, nggak boleh. Saya ulangi, hak guru lebih besar daripada orang tua, itu maksudnya urusan menarik ruhaniahmu ke akhirat, itu manakala orang tuamu menarik kau di urusan dunia, lepaskan. Karena apa? Jikalau kau mengikuti tarian yang ke dunia, itu fana, gak kekal. Coro kebahagiaan tidak kekal. Tetapi kalau ditarik dengan urusan akhirat, itulah yang kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa, kekal. Makanya miturut Imam Ghazali iki, kuwi kudu luweh manut ning guru akhiratmu katimbang orang tuh, sebatas ilmu untuk mengarahkan ke akhirat, bukan yang lainnya. Inilah yang sering diplesetkan untuk mengeruk harta kekayaan si murid. Akhirnya murid tambah susah. Apalagi istri atau suaminya itu tidak sepaham. Wah, akhirnya kebanyakan di situ gegeran, akhirnya pegatan. Bukan itu yang dimaksud, bukan itu. Tapi tidak salah bagi kita sebagai murid, nyuwun sewu, ingin memuliakan guru-guru kita terkait masalah dunia. Tetapi ini salah manakala tidak dibarengi dengan hak kita sebagai murid untuk memuliakan guru kita secara akhirat. Apa hak kita sebagai murid untuk memuliakan guru kita terkait masalah akhirat? Atiullaha wa atiur, patuhe diri kita sebagai murid menjalankan khalwat dzikir. Inilah bentuk balasan kita sebagai murid terhadap guru. Ini yang pantas. Tapi jikalau kita sebagai murid
ingin memuliakan guru sebatas duniawiyah, tidak kau barengi dengan memuliakan kita sebagai murid punya hak memuliakan guru di akhirat, berarti kita abaikan khalwat zikir. Ini yang tidak diharapkan. Sebab Rasulullah sampun dawuh atau Allah sampun dawuh terhadap Rasulullah untuk menyampaikan terkait masalah hal ini. Apa? Tertuang di dalam surah surat Hud ayat 29. Wa ya qaumi, kaumku. Iki nek cara bahasa jenengan sebagai guru terhadap murid, ya talamidhi, he murid-muridku, la as'alukum, saya tidak pernah minta terhadapmu, alaihi terhadap kaum, malan ing urusan dunia. Iki Rasulullah disuruh dawuh terhadap kaum, cara jenengan disuruh dawuh terhadap murid panjenengan. He murid-muridku, he kaumku, he pengikutku, la as'alukum alaihi malan in ajriya illa Allah. Aku tidak akan pernah meminta terhadap upah apa yang ku sampaikan terhadapmu dengan upah dunia. Wis, kecak ana niki. Wahai kaumku, aku tidak pernah dan tidak diajarkan Allah untuk meminta upah terhadap dirimu atas semua apa yang kuberikan tentang ilmu tentang ke Allah terhadap dirimu dengan upah urusan dunia. Kecuali iki illa ajriya illa Allah, kecuali Anda untuk bagaimana lekas kembali sampai pada Allah. Berarti ini ada kaitannya dengan tekunnya Anda khalwat dan zikir. Bahkan di dalam ayat lain, perkara apa pantas perkara yang kekal ditukar dengan perkara yang tidak kekal, gak pantas. Coro barang itu Pak ya, nggak met, tahu nggak met nggih? Nggak seimbang. Perkara yang kekal ditukar dengan perkara yang fana, nggak imbang. Jadi tugas kita sebagai guru akhirat itu tidak boleh minta, wis rungokno kupingmu. Yun sewu, saya nggak buka status lo ya, nggak buka merek. Ada guru yang dianggap guru akhirat masyarakat 3 sudah sadar, ketika saat mendengarkan konten saya yang berkenaan dengan surah Al-Isra ayat 72, bagaimana mungkin Anda sebagai orang buta bisa menuntun banyak orang buta menuju tujuan? Karena pada umumnya
dicap sebagai umat, sebagai pembimbing menuju, memberikan petunjuk menuju bertemu Allah. 3. Saya nggak usah buka merek yo kata buka, statusnya yo gak usah tak bu. Ada 3 hamba Allah yang diberikan satu kesadaran. Memang ini aturan, kecuali Anda guru dunia nggak masalah, minta-minta silahkan. Kalau Anda sudah berikrar diri sebagai guru yang menghantarkan kau pada Allah, guru akhirat, ya jangan pernah jenengan ini berani untuk keluar aturan, jangan. Dengan bentuk jenengan iku meminta-minta. Bahkan mohon maaf, kalau bisa itu si guru malah memberikan murid itu tidak dibalik, Pak. Birokrasi kita Indonesia khususnya, ya mohon maaf, ketika si A menjadi pemimpin, entah instansi apa terserah, mesti minta dikerubuti atau apa ya, anak buah disuruh ngingoni. Nggih, ngoten. Apa ya disuruh ngingoni? Upeti ya? Upeti. Sebab jenengan kali kula takut dimuta. Jangan begitu. Birokrasi kita yang dulu hapus, ikut birokrasi Rasulullah. Bantu anak buah kamu. Jangan kamu minta untuk digedekno wetengi. Apa digedekno? Dibesarkan perutnya. Jangan. Kasih solusi. Itu namanya guru yang tidak zalim. Tapi kita tidak bisa keluar dari apa hadis Rasulullah. Di akhir zaman itu nanti ada seorang pemimpin yang zalim. Zalim itu apa, Pak? Ya zalim sak mena-mena, mana halal mana haram dia sikat aja, mana batil mana hak sikat saja, mumpung menjadi pemimpin. Mumpung, Pak, aji-aji mumpung aku jadi guru, tak sikati kabeh muridku. Nah, birokrasi syariat semua itu gitu. Kita ingin dimuliakan, kita ingin dipuja, dipuji. Ini guru dunia. Guru dunia seperti ini di mana-mana karena birokrasinya memang dididik seperti itu. Dididik untuk selalu mengaku-ngaku kalau diri kita yang berjasa, diri kita yang memulang, diri kita wis macam-macam. Bimteknya memang, pendidikannya memang begitu. Jadinya pasti ya begitu. Jadi membudaya, Pak. Walaupun ganti pimpinan ya tetap seperti itu. Kadang kita jadi pemimpin, anak buah kita gak hormat ngoten naik, udah langsung di sel ya, di sel. Anak buah gak bisa, Pak, anggota itu berani untuk menentang. Walaupun luwih kuat, luwih gagah, nggak berani. Umpama jenengan iki bintang 4. Pemimpin bintang 4 umurnya itu wis kari
Hari matei. Anak buah yang di bawah bintang 4 bahkan belum berbintang, ya. Mesti hormat mboten? Hormat. Takut nyenengan. Memang ini birokrasinya. Tapi banyak yang menyalahgunakan. Kembalilah kita ke ajaran Rasulullah, khitohnya bagaimana kita menjadi seorang pemimpin, sebagai seorang guru. Pertama harus kasih sayang, kedua tidak boleh kemalan minta. Sebab apa yang kau ajarkan terhadap muridmu itu sebetulnya bukan kamu yang mengajarkan, tapi yang mengajarkan adalah Allah di dalam dirimu. Yang ketiga, jangan sekali-kali tugas seorang guru meninggalkan nasihat. Jangan. Jenengan sing sering nasihati murid jenengan. Sing sering. Nanti Allah sendiri yang memberikan pancaran kemakrifatan terhadap hatimu. Kalau muridmu kekurangan apa dalam hal perjalanan ini, Allah sendiri nanti. Istilah jangan meleki ilmu itu. Ada loh Pak yang gini berpedoman, iki ilmu ya sudah kudapatkan, tak masukkan kesaku tak jahit. Jangan. Selalulah kau kasih nasihat, apalagi muridmu, anakmu itu bertanya. Saya juga begitu. Saya mencontoh semaksimal mungkin, walaupun WA-ne wis tak hitung 3.000 piro wis. Tetap saya berupaya tak jawab. Tapi yo jenengan kudu sabar. Ono sing gregeten kaya dihapus. Langsung dihapus. Mungkin kesuwen Pak ya. Jawabnya kesuwen. Lah bagaimana tidak aku hapus? 3 hari yang lalu saya bertanya sampai 3 hari belum dijawab. Ngoten niku wis tak maklumi rapopo. Engko nek goleki enggak takon dhewe ah. Ngoten ndak kula prinsipku. Pun tetep Pak Bu, tetep tak jawab. Tetep tak jawab. Wong namanya menungso yo nok payahe. Lah ngoten nggih. Yo nok ngantuke iki mau ae kok gak digugah. Umi bablas manaku. Bablas nggih digugah. Oh iya, ya sudah. Dah. Jadi sering-seringlah jenengan iki kasih nasihat. Berikutnya, tugas berikutnya termasuk kau harus berperilaku halus dalam hal pengajaran. Artinya apa berperilaku halus? Jenengan nek ono kalau ada kesalahan dalam perilaku kepada Allah si murid, ojo lantas langsung jomblok. Apa jomblok itu? Apa? Ya apa sih jomblok? Langsung kau marahi dengan keadaan marah-marah. Matamu. Bahasa kasar itu Pak. Bahasa kasar. Jangan, dengan bahasa halus. Artinya bahasa kromo kalau orang Jawa ya. Bahasa kromo. Jangan kemalan bahasa Surabayaan gitu. Bahasa kasar. Bahasa kromo. Lah saya gak mengerti blas sama sekali tentang bahasa Madura. Bagaimana caranya saya bisa halus, bisa diterima? Yo,
Yes, bahasa kita bahasa Indonesia semampu kita. Jangan langsung kita hukumi beliau itu salah, karena semua diri manusia itu ada prosesnya masing-masing. Ini kita akan mengatakan tidak menyalahkan manakala kita ingat setiap diri manusia itu punya proses. Yang kelima, apa tugas yang wajib diemban oleh seorang guru? Dia bertanggung jawab atas akhiratnya. Ini bertanggung jawab atas akhirat. Iki Pak awabut. Tapi nek wis terbiasa dia lakukan, berat menjadi kecuali rungokno wong namanya ayam itu dimong induk ayam, kadang-kadang ada yang gak nganut, akhirnya disaut garang. Bukan perkaranya induk ayam itu tidak manggil-manggil, enggak, sudah dipanggil-panggil. Tapi ketika saat disaut garangan, mesti mbokne ayam itu bela, dipertaruhkan nyawanya untuk tarung dengan garangan. Tahu elang Pak? Kalian lihat induk ayam dipertaruhkan jiwa dan raganya itu demi anaknya biar selamat. Tarung Pak dengan elang. Ada yang kalah, ada yang menang. Wis. Inilah tanggung jawab kita nanti di akhirat. Artinya apa? Bentuk tanggung jawabnya adalah ketika si murid ini salah jalan, wajib kita itu untuk mengingatkan. Udah. Di dalam diri murid, aku pasti yakin kalau nggak ingin disapu elang, langun udah. Tapi berhubung itu proses Anda, mboten napa-napa, berarti bentuknya apa? Jenengan ini di akhirat gak kepingin berangkat sendiri, pingin digendong. Sebagai murid, ojo kemalan jaluk gendong. Berangkatlah sendiri biar tidak memberatkan guru. Murid yang paling baik adalah murid yang tidak akan pernah menyibukkan. Berarti langkah sampean harus terus fastaqomu, terus lakukan zikir itu sampai pada titik di mana Anda dikatakan wusul pada Allah. Berarti yaiki murid sing gak beratno guru. Tugas yang keenam, guru wajib untuk memperjelas dari semua ilmu. Istilah nek nerangne ojo bulet koyok kayak siapa? Jangan kasih keterangan yang detail sehingga murid itu mudah memahami. Iki tugas. Nyun sewu Pak. Ini kena Pak. Guru yang memberikan bahasa isyarat kena mulian. Kena. Dulu iki gak berani Pak untuk ngomong. Gak berani. Karena belum masanya datang. Sekarang nek dadi guru ojo bulet. Dalam keterangan ilmu, jangan pernah muridmu itu kau berikan jawaban atas pertanyaan. Contoh, Pak D, telu tambah telu piro Pak D? Mboten dijawab tapi jawab dalam persoalan.
Yaiku 7 dikurangi 1. Lah bulet ngene iki. Bulet. Tapi kalau disikapi dari ilmu balaghah mantek, justru jawaban guru iki jawaban bahasa yang balik, yang berbobot. Tapi ini nggak boleh membikin murid itu bingung. Jadi langsung aja 3 tambah 3 itu 6, sudah. Udah, gak usah dibulut 7 dikurangi 1, 10 dikurangi 4, atau 4 ditambah 2. Iki sing guru sing murid itu sing di. Jadi gak ono bedane ngoten. Jangan. Jadilah kau seorang guru yang tidak membingungkan murid. Jikalau murid itu isih bingung, biarkanlah dia meratapi kebingungannya. Lah wis dikatakan 6 kan sudah jelas, sih bingung. Yes ben cekne meratapi kebingungannya. Lah ngoten lho. Sing penting kita tidak ada rasa tujuan untuk membingungkan murid. Jangan. Lanjut. Tugas yang ke-7 jenengan kepada murid jenengan, janganlah terbiasa Anda untuk menjadikan murid Anda itu tidak paham. Jadi sebetulnya agak mirip. Janganlah Anda membiasakan diri menjadikan murid Anda tidak paham. Artinya apa? Setiap jenengan bertausiah kasih nasihat kepada murid, jenengan harus tanya, wis paham opo Gung? Sudah paham atau belum? Tanyain. Kasih waktu dia untuk bertanya. Jangan habis bertausiah ditutup pengajiannya wallahu a'lam wassalamualaikum di amplope mulih. Jangan. Itu bukan karakter guru akhirat. Bukan. Lagi termasuk jangan Anda membiasakan murid itu tidak paham. Apa? Ketika saat mohon maaf jenengan diundang, berhubung sing ngundang itu sing ngaji iku wong telu jegidil kok. Hanya 3 pendengar. Moh, aku pingin ku iku sak lapangan ribuan, mau gelem aku. Tapi nek telu buat apa jauh-jauh telu. Jangan. Ini berarti termasuk tindakan mempersulit atau menjadikan murid itu tidak jangan. Tetap sampean parani. Karena tujuan sampean itu tidak urusan dunia. Bon. Ke-7. Terakhir, ini yang harus estu jenengan pegang. Anda sebagai guru punya tugas, Pak. Apa tugasnya? Bahasa syariat disebut mendoakan. Tapi ketika mendoakan, tidak ada doa yang ada kaitannya dengan dunia. Apa? Nawwir qulubana wa ilaihim binuri hidayatika wa ma'rifatika min qabli mautihim.
dongakno muridmu iku selalu disinari cahaya hidayah makrifat Allah lekas ini. Tapi ketika jenengan berdoa, berhubung Anda sudah menjadi guru akhirat, mesti tahu bagaimana etika cara berdoa. Ud'auni, ini bahasa aku Allah. Iki di dalam syariat ayat ud'auni diartikan memohon, meminta. Tapi bahasa hakikat ud'auni itu diartikan menghadap, bukan meminta. Menghadap, hati sampean harus menghadap Allah untuk bertemu Allah. Ketika sudah bertemu, maka secara otomatis urusan dunia astajib, urusan selain Allah astajib, disembadani. Artinya jenengan sebagai guru akhirat wajib ketika jenengan iki mujahadah memohonkan terhadap anak didik jenengan itu dijadikan anak didik yang lekas cepat makrifat pada Allah. Abot napa mboten? Mboten nek wis terbiasa. Apakah enggak boleh mendoakan terhadap anak didik kita sebagai guru itu tentang masalah dunia? Bukan perkara yang enggak boleh, enggak apa-apa. Tapi satu hal, etika tetap harus kamu jaga. Harus kamu jaga. Etika hatimu pada Allah harus kau jaga. Ud'auni, jangan kau artikan itu meminta supaya lekas sembuh, lekas selesai urusan dunia, jangan. Tapi ud'auni, kau menghadap temui Allah. Udah, sampai gak usah ngomong untuk sembuh, untuk keluar dari masalah, jangan. Karena Allah di dalam dirimu sudah tahu sendiri. Istilah Anda, kita sebagai hamba Allah, jangan kakean cocot. Al-Fatihah. Yes, ada yang bertanya, monggo kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Yai, mohon izin pada seluruh jamaah. Alhamdulillah Allah memberikan hidayah saya bisa bulan suci Ramadan ini berada di Mojokerto di pesantren Jaya Baru. Dan alhamdulillah di dalam perjalanan hidup saya, ini profesi saya lebih dari 40 tahun. Namun satu permohonan saya tanggal 5 Juni juga belum dijawab. Kemudian saya ingin bertemu secara pribadi karena berkaitan dengan pribadi saya. Kemudian pertanyaan yang saya mau dari sekian banyak catatan saya senang ketika dalam kondisi istirahat saya ngobrol dengan teman-teman dalam artian agak sharing. Didekatkan Pak, ada didekatkan biar ya, sharing dengan teman-teman. Kemudian diantaranya teman-teman yang tua sudah balan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yai materi itu. Namun terutama dengan yang saya tanya, berapa umurmu? 21 tahun. Maka saya tertarik, di dunia ini butuh untuk menyelamatkan bagi generasi yang usianya masih di bawah. Oleh karena itu berkaitan dengan materi ini, mumpung saya kira paham bahasa Jawa ini, mumpung kesempatan saya datang ke sini, tolong minta berkaitan dengan hadis Rasulullah, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada
wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghaddan. Artinya mohon diberi bekal karena yang asrornya masih di bawah standar, rata-rata goyah berkaitan dengan materi. Kenapa? Materi bukan segalanya, namun materi adalah pokok di dalam mengarungi kehidupan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam berbicara tentang tauhid memang ada kelas tahapan masing-masing. Ada kalanya kita di makom syariat la ilaha illallah. Kita ada di sini awal sekali mendengarkan keterangan di tauhid la ilaha illa anta memang kurang nyantol. Tapi apakah ketidaknyantolnya itu kita harus tetap di la ilaha illa huwa? Ya tidak. Ketika la ilaha illa huwa kita ada di situ dan disampaikan la ilaha illa anta bahkan wa ana itu gak nyantol alias bingung, apakah harus kita itu berdiam diri di huwa? Ya tidak. Seluruh kita ketika menerima pelajaran yang kita anggap baru, semuanya mesti gak nyantol, gak paham alias bingung. Udah, gak apa-apa, nikmati bingungmu, gak apa-apa. Bahkan di dalam hadis yang Bapak sampaikan tadi tentang masalah kehidupan dunia, seakan-akan kau hidup selamanya. Iki maksudnya hadis ya apa? Ini kalau kita menganggap hidup di dunia kenikmatan dunia, maka Anda tidak akan pernah bisa keluar dari Allah, huwa, ke anta, nggak bisa. Justru Anda tidak akan pernah puas dengan kenikmatan kehidupan dunia. Lawang gini, carilah dunia itu seakan laksana kau hidup lah boleh terus nih donyoy. Jangan. Artinya secara mutasabihat harus kita sampaikan hadis ini. Apa Pak? Laksana kau hidup semuanya selamanya itu manakala Anda mengambil sisi akhiratnya, tidak sisi kenikmatan dunia. Istilah bahasa Anda melakukan hukum-hukum di dalam la ilaha illallah dan la ilaha illa huwa, Anda lekaslah hatimu itu ada di tengah-tengah akhirat. Berarti bagaimana? Anda ini boleh dohiri melakukan apapun, tapi ruhaniyahmu harus lepaskan keakuan diri, baru muncul keakuan Allah. Nah itu maksudnya sebetulnya. Terus yang kedua hadis itu apa tadi? Ketika kau mencari akhirat, laksana kau mati besok. Lah iki artinya sebetulnya gini Pak, wa anibu ila rabbikum, lekaslah fafiru ilallah, lekaslah kau kesempatan umur yang sedikit ini. Jangan menganggap kau masih panjang, jangan. Anggaplah umurmu tinggal 1 hari. Dengan begitu maka Anda ini akan masuk di dalam manjada wajada, masuk di dalam kesemangatan untuk selalu bermunajat, untuk selalu Anda iki berzikir. Akhiri tak simpulno jenengan
ojo sembrono dzikiri. Wis titik. Wadkur isma rabbika bukrata wa asila. Guru-guru akhirat kita termasuk yang sebagai penerus Rasulullah mulai pagi sampai sore hatinya sibuk berzikir pada Allah, walaupun jasadnya itu dia itu sibuk dengan urusan dunia. Berat, iya cah, berat, tapi berat itu karena kita belum terbiasa. Wa minal laili fasjud lailan tawilan fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Juga begitu Rasulullah ketika malam yang panjang beliau selalu gunakan, selalu berzikir kepada Allah. Wa qala aidan, yang diteruskan oleh pengikut-pengikut beliau, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Baik ketika dia berdiri, ruku, jongkok, duduk, berbaring, selalu hatinya berzikir. Itulah laksana jenengan itu akan mati besok. Nek jenengan masih menganggap umurku masih panjang, lawong saya masih 21 tahun, masih panjang, jangan. Justru anggaplah kau itu lekas mati. Dengan begitu pasti kau akan semangat untuk menjaga zikir tersebut. Ada lagi, besok ngaji ini jam 4 kurang legoi. Biasa 4:30 toh, besok jam 4. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Yai yang kami hormati, kenalkan saya nama Agus Tulus dari Trenggalek Munjungan, pesisir kidul, Nyiro Kidul, Gus. Kami ingin bertanya, satu, tadi dikatakan bahwa setelah baiat kita bisa kolwat di sini atau di tempat masing-masing. Seandainya kami nanti kolwat di sini, Gus, lalu kami teruskan ke tempat saya, daerah saya, atau nanti setelah sana kembali lagi ke sini, itu bisa atau tidak? Yang kedua, bagaimana cara atau metode kolwat yang benar dan yang tepat? Terima kasih. Bagaimana yang kedua tadi? Bagaimana cara kolwat yang benar dan tepat? Kolwat yang benar dan tepat. Dan cepat. Tepat, tepat. Tepat. Ya. Terima kasih, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, walaupun jenengan riyatin hari raya pengen mantuk di sini, nanti kembali lagi, silakan. Sebab yang namanya Allah itu di mana-mana dan tidak kemana-mana. Monggo, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita ketika khalwat iku lekas, cepat dan tepat. Udah, buka di dalam surah Al-Insan ayat 25-26. Bagaimana Rasulullah ketika berkholwat, bagaimana Rasulullah ketika bermunajat, dan kapan itu dilakukan. Padahal ayat-ayat lain banyak. Ini yang paling mudah, mulai pagi sampai sore, bahkan malam. Terus hati jenengan berzikirlah pada Allah. Mudahnya zikir, jenengan sirul asror didorong dengan zikir sir, monggo. Tapi nanti sirnya itu yang akan membuat penuh karomah. Sirnya terserah, sir Anda jenengan
katutke sertakan atau tidak terserah. Yang jelas untuk membuka lekas zikir itu terhadap Allah, untuk liqo bertemu, apapun keadaan jenengan itu lewat sirul asrar. Di dalam sirul asrar ada 3 tahap. Nanti bab zikir saya perjelas. Paham nggih? Nggih pun. Besok jam 4. Itu. 1 jam setengah tuwitik, Pak. Yes. Mboten napa-napa nggih. Nggih. Terus sing kerja gak iso ngrungokno mulian. Ya wis tak luwi jam 4 kunjul 10 menit apa piye ngono. Ya wis. Pun ngoten mawon kula akhiri hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum